Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Istiqomah dengan NIM 86033285. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial 1 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan tugas presentasi individu. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mulai dari nomor 2 sampai nomor 4. Pertanyaan nomor 2 adalah memahami dan menjelaskan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah landasan tentang apa yang ada atau hakikat realitas yang menjadi objek ilmu. Contohnya, apakah realitas sosial itu objektif, subjektif, atau konstruksi makna? Yang kedua adalah epistemologi, yaitu menyangkut cara memperoleh pengetahuan, sumber kebenarannya, dan kriteria keilmiannya. Contohnya, apakah pengetahuan diperoleh melalui observasi, rasionalisme, atau interpretasi? Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah berbicara tentang nilai, manfaat, ilmu kehidupan bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah apakah ilmu digunakan untuk pemberdayaan, keadilan, atau sekedar kepentingan ekonomis. Lalu pertanyaan nomor 3 yaitu menunjukkan kemampuan analisis sintesis konsep filsafat ilmu. Analisis konsep filsafat ilmu membedakan dan menjelaskan bagian-bagian utama filsafat ilmu. Yang pertama yaitu ontologi, hakikat apa yang ada atau realitas menjadi objek ilmu. Contohnya, apakah realitas sosial itu objektif, subjektif, atau konstruksi makna? Lalu yang kedua yaitu epistemologi, yaitu cara memperoleh pengetahuan dari sumber kebenarannya atau dengan metode ilmiah. Contohnya, apakah pengetahuan diperoleh melalui observasi, logika, atau interpretasi. Jadi yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi yaitu nilai dan tujuan termasuk etika penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ilmu harus bermanfaat, berkeadilan, dan selaras dengan nilai budaya. Dalam analisis, kita bisa menuliskan perbedaan masing-masing, yaitu ontologi dengan apa yang diteliti, epistemologi bagaimana mengetahuinya, atau aksiologi untuk apa dan dengan nilai apa ilmu itu digunakan. Lalu sintesis konsep filsafat ilmu berarti ada menghubungkan ketiga menjadi satu kerangka yang saling bergantungan. Kita bisa menulis tanpa dasar ontologis yang jelas, epistemologi kehilangan objek. Tanpa dasar epistemologi yang kuat, aksiologi menjadi tidak teruji. Dan tanpa dasar aksiologis, ilmu kehilangan arah etis. Atau kita juga bisa menunjukkan bahwa filsafat ilmu tidak hanya mempertanyakan hakikat ilmu, tetapi juga mengingatkan cara memperoleh ilmu dengan tanggung jawab, nilai, sehingga ilmu tidak lepas dari konteks sosial, budaya, atau kemanusiaan. Dengan begitu, analisis yaitu menunjukkan pemahaman terperinci, sedangkan sintesis menunjukkan kemampuan menyusun pandangan yang utuh dan reflektif tentang filsafat ilmu. Lalu, pertanyaan yang keempat yaitu mengkomunikasikan gagasan secara sistematis dan reflektif. Struktur komunikasi yang sistematis bisa seperti yang pertama, pengantar, yang kedua, isi, dan yang ketiga, refleksi. Yang pertama, pengantar menjelaskan bahwa filsafat ilmu menggunakan 3 pilar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan yang kedua yaitu isi, menjelaskan satu persatu dengan contoh kontekstual, misalnya pendidikan sosial dan penelitian. Dan yang ketiga yaitu refleksi,
untuk menunjukkan kesadaran diri. Contohnya saya memilih pandangan ontologis konstruktivis karena lebih sesuai dengan konteks pendidikan anak yang unik dan beragam. Atau kita bisa pilih epistemologi kualitatif, berarti saya siap menerima keterbatasan generalisasi tetapi utamakan ke dalam makna. Atau kita juga memilih dari sisi aksiologi, saya menekankan bahwa ilmu harus mendukung keadilan, pemberdayaan, penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.